Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari PBG Prajabatan Gelombang 1 2023 dengan Prodi Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Rekita Nurdela sebagai perwakilan dari kelompok 1 PBG Prajabatan Prodi Bahasa Indonesia. Kali ini kami akan membawakan materi tentang pembelajaran diferensiasi. Apakah teman-teman di sini mengetahui apa itu pembelajaran diferensiasi? Sebelum melanjutkan materi diferensiasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok 1, yakni yang pertama dari saya sendiri, yaitu Rekita Nurdela dengan NIM 2352701. Yang kedua ada Novi Nur Amalia dengan NIM 2352705. Yang ketiga ada Lilik Puspitarani dengan NIM 2352703. Yang keempat ada Ahmad Rafi Rizky Fauzi dengan NIM 2352718. Selanjutnya, yang terakhir ada Dina Rizky Fitriana dengan NIM 235272020. Nah, jadi kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari pembelajaran diferensiasi, apa saja unsurnya, bagaimana teorinya, dan bagaimana sih contohnya. Untuk itu, tonton terus sampai habis ya. Nah, dalam sebuah pembelajaran, siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Anak satu dengan anak lainnya tidak boleh disamakan dalam menerima sebuah pembelajaran. Karena apa? Siswa memiliki gaya berpikir dan pola belajar yang berbeda. Terus apa sih hubungannya dengan pembelajaran diferensiasi? Nah, menurut Tomlinson, pembelajaran diferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sebagai individu dengan memberi keleluasaan, mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi yang ada di dalam dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini adalah tugas guru untuk memberikan sebuah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa itu tadi. Baik, selanjutnya saya akan membahas unsur pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 unsur atau aspek. Yang pertama, konten atau isi. Yang kedua, proses. Yang ketiga, produk. Dan yang keempat, lingkungan belajar. Oke, yang pertama adalah konten. Nah, konten merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan pada siswa, tentunya dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Nah, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat siswa, dan aspek profil belajar atau kombinasi dari ketiganya. Jika kita berbicara tentang kesiapan belajar, maka dapat dilihat dari kemampuan awal siswa. Misalnya saja ada sebagian siswa yang secara pemahaman masih pada tingkat awal atau pada tingkatan berpikir konkret. Maka pemberian materi yang diberikan merupakan yang terkait dengan fakta dan prinsip. Lalu berdasarkan minat siswa. Contohnya nih, belajar teks narasi. Nah, guru menyediakan tentang topik yang disukai oleh siswa. Jika dilihat dari aspek profil belajar siswa, guru memastikan siswa belajar sesuai dengan modalitas belajarnya. Belajar dengan modalitas visual dapat diberikan dalam bentuk gambar. Auditori dapat diberikan materi dalam bentuk audio, dan kinestetik dapat menggunakan pekerjaan yang sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, unsur selanjutnya adalah proses. Pada unsur ini, siswa akan mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar sesuai dengan kemampuan siswa. Apakah siswa bisa belajar secara mandiri atau tidak? Hal ini merupakan skenario yang direncanakan oleh guru. Cara melakukan strategi ini yaitu yang pertama, kegiatan berjenjang. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan dukungan dan tantangan kompleks yang berbeda-beda. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan. Yang ketiga, membuat tugas individu untuk siswa. Dan yang keempat, memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi dengan mengakomodasi gaya belajar. Yang keenam, menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat.
Unsur selanjutnya yaitu produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan kepada guru. Wujudnya bisa berbentuk tulisan, presentasi, pidato, rekaman, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Cara mendiferensiasi produk dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan produk. Nah, diferensiasi produk meliputi dua hal, yaitu memberikan tantangan atau keragaman dan memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Oke, unsur yang terakhir adalah lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, psikologis, sosial, dan intelektual. Kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membantu peserta didik untuk belajar mandiri maupun secara berkelompok dengan tenang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Menurut Uri Bronfenbrenner, teori ekologi menjelaskan tentang perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya, mulai dari interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan. Sistem ekologi menurut pandangan sosiokultural Bronfenbrenner terdiri dari 5 sistem lingkungan. Yang pertama yaitu mikrosistem. Mikrosistem adalah situasi yang melatar belakangi anak berinteraksi dengan orang lain dan instansi yang paling dekat dengan mereka. Contohnya yaitu orang tua, teman sebaya, dan anggota keluarga. Yang kedua yaitu mesosistem. Mesosistem ialah interaksi antara mikrosistem. Contohnya, orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah. Yang ketiga yaitu ekosistem. Kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di rumah tetapi anak tidak terlibat secara langsung. Contohnya, kemiskinan, anak tidak dapat melanjutkan sekolah, dan anak bekerja untuk dirinya sendiri. Yang keempat yaitu makrosistem. Makrosistem yaitu sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem serta mempresentasikan nilai-nilai ideologi hukum masyarakat. Contohnya, anak Indonesia tidak sama dengan anak Amerika. Yang kelima yaitu ada kronosistem. Kronosistem yaitu dimensi waktu atau pengaruh lingkungan dan dari waktu ke waktu yang mempengaruhi perkembangan dan perilaku. Nah, yang kedua ialah teori multiple intelligence. Howard Gardner mendefinisikan teori multiple intelligence sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan. Setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu yang pertama, kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan bahasa, menulis, membaca, dan juga berbicara. Yang kedua, kecerdasan matematik, kecerdasan mengolah angka dan memahami pola. Yang ketiga yaitu kecerdasan spasial visual, kekuatan bidang, ruang, dan juga gambar. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan yang mengkoordinasi tubuh dan keseimbangan. Yang kelima yaitu kecerdasan musikal, yaitu dia yang jago dalam memainkan alat musik. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan yang mampu memahami diri sendiri, kelemahan, kelebihan, dan motivasi dalam dirinya. Yang ketujuh yaitu kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan yang mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis, kecerdasan yang mampu mengkategorikan hewan, tanaman, dan spesies makhluk hidup yang lainnya. Teori pendukung yang ketiga ialah Zone of Proximal Development atau ZPD, yakni zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Pada teori ini terdapat dua level untuk ukuran kemampuan dan potensi peserta didik, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual peserta didik adalah ketika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan dari orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi peserta didik yang akan tercapai ketika ia dibantu oleh orang lain saat
menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Perbedaan di antara kedua tingkat kemampuan tersebutlah yang termasuk dalam ZPD. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa ZPD terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh peserta didik tanpa pendampingan dari orang lain. Lalu, teori pendukung yang keempat ialah learning modalities. Ini biasanya dikenal sebagai VAK atau Visual, Auditory, dan Kinestetik. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi jauh lebih mudah melalui gambar. Otak akan lebih mudah memproses informasi visual dengan sangat efisien. Jauh lebih mudah untuk mengingat sebuah gambar yang jelas seperti foto daripada harus mengingat apa yang dikatakan atau ditulis oleh orang lain. Modalitas belajar auditori adalah menerima informasi jauh lebih mudah melalui mendengar. Sesuai dengan mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan atau menggunakan diskusi untuk menyerap materi. Ketika Anda berada pada mode auditori, Anda mungkin berbicara dan membaca jauh lebih lambat untuk menyerap semuanya. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan, learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman, atau juga dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Ketika modalitas belajar tersebut tidak secara baku hanya digunakan oleh siswa, peserta didik bisa saja termasuk ke dalam pembelajar multimodal, yakni peserta didik dapat menggunakan salah satu mode bergantung pada situasinya. Dari pemaparan-pemaparan kelompok kami, dapat diketahui bahwa setiap peserta didik memiliki keistimewaan yang berbeda, lalu berbeda-beda juga kebutuhannya dan tidak bisa disamaratakan antara satu peserta didik yang lain dengan satu peserta didik lainnya. Maka dari itulah perlu adanya pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh keberagaman. Yang pertama ada keberagaman karakteristik peserta didik. Selanjutnya saya akan memberikan contoh keberagaman. Yang pertama ada keberagaman karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik pasti memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Misalkan saja ada yang pendiam, ada yang supel, ada yang pemberani, ada yang penakut, dan lain-lain. Nah, guru bisa mengarahkan perbedaan-perbedaan tersebut agar peserta didik bisa saling melengkapi. Contohnya saja, peserta didik yang supel atau ramai bisa mengajak peserta didik yang pendiam untuk bergaul. Atau peserta didik yang penakut bisa mengingatkan peserta didik yang pemberani agar tidak terlalu sembrono, dan lain sebagainya. Keberagaman yang kedua yaitu keberagaman gaya belajar. Setiap peserta didik pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, di sini gaya belajar ada 3. Yang pertama, auditori. Peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, mereka akan lebih mudah menerima atau menyerap informasi dengan cara mendengarkan. Nah, mereka akan sering memberikan pertanyaan-pertanyaan atau menggunakan diskusi untuk melakukan klarifikasi atau menyerap materi. Yang kedua ada visual. Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, mereka akan lebih mudah menyerap informasi dengan atau melalui gambar. Mereka bisa memproses informasi visual dengan sangat efisien. Mereka akan lebih mudah mengingat informasi melalui gambar yang jelas seperti foto daripada mengingat informasi dari perkataan atau apa yang ditulis oleh orang lain. Yang ketiga ada kinestetik. Peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, mereka akan lebih suka belajar dengan aktivitas fisik, atau lebih tepatnya belajar sambil melakukan atau learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman. Nah, keberagaman yang ketiga yaitu keberagaman kecerdasan peserta didik. Tentunya peserta didik memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Di sini kecerdasan ada 3. Yang pertama ada kecerdasan musikal. Peserta didik yang memiliki kecerdasan musikal tidak hanya bisa memainkan alat musik atau sekadar suka mendengarkan musik,
tetapi mereka juga mampu untuk memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Yang kedua ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini yaitu kemampuan untuk berbahasa. Misalkan saja melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Yang ketiga ada kecerdasan matematis, yaitu kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola, seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Nah, itulah contoh dari keberagaman. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.